Fluida statis. Hai, Assalamualaikum. Bagaimana kabarnya? Mudah-mudahan selalu sehat ya. Kali ini kita akan belajar tentang fluida statis. Pengertian fluida. Apa yang dimaksud dengan fluida? Fluida adalah zat yang bisa mengalir dan memberikan hambatan saat diberi tekanan. Zat yang tergolong sebagai fluida adalah zat cair dan gas. Sifat-sifat fluida, yang pertama adalah dapat mengalami perubahan bentuk, yang kedua adalah dapat mengalir, yang ketiga adalah memiliki kemampuan untuk menempati suatu wadah atau ruang. Besaran-besaran fluida. Besaran-besaran fluida yaitu yang pertama kompresibel dan tak kompresibel, yang kedua massa jenis, yang ketiga viskositas atau kekentalan, yang keempat berat jenis, yang kelima tegangan permukaan, yang keenam kapilaritas. Kompresibel dan tak kompresibel. Kompresibilitas adalah kemampuan suatu zat untuk dimampatkan akibat tekanan. Zat kompresibel artinya zat yang bisa dimampatkan karena bisa mengalami perubahan volume saat ditekan, contohnya gas. Zat tak kompresibel artinya zat yang tidak dapat dimanfaatkan karena tidak mengalami perubahan volume saat ditekan, contohnya zat cair. Massa jenis. Massa jenis atau density adalah ukuran kerapatan suatu benda. Semakin rapat susunan partikel di dalamnya, semakin besar massa jenisnya. Rumusnya Rho sama dengan M per V. Nah, ini Rho adalah massa jenis, M adalah massa, V adalah volume. Pernahkah Anda mencampurkan air dan minyak? Apakah air dan minyak tersebut bercampur menyatu? Kenapa air dan minyak tersebut tidak menyatu? Nah, hal ini karena massa jenis minyak tidak sama dengan air. Massa jenis minyak lebih kecil dibanding dengan massa jenis air sehingga minyak terapung di dalam air. Viskositas atau kekentalan. Viskositas adalah proses pengukuran ketahanan atau kekentalan fluida dengan tekanan atau tegangan tertentu. Viskositas menyatakan besar kecilnya gesekan dalam fluida. Rumusnya adalah Fe sama dengan 6Pi Nu Rv. Fs adalah gaya gesekan stokes, Nu adalah koefisien viskositas, Pi adalah 3,14, R adalah jari-jari, V adalah kelajuan bola. Berat jenis. Berat jenis didefinisikan sebagai berat fluida per satuan volume. Berat jenis ini berbeda dengan massa jenis. Perbedaannya adalah berat jenis dipengaruhi oleh percepatan gravitasi. Rumusnya adalah S sama dengan W per V atau Rho kali G. S adalah berat jenis, W adalah gaya berat, V adalah volume. Tegangan permukaan. Tegangan permukaan adalah kemampuan suatu permukaan zat cair untuk menegang. Rumusnya adalah gamma sama dengan F per L. F adalah gaya, gamma adalah tegangan permukaan, L adalah panjang permukaan. 6. Kapilaritas. Kapilaritas adalah peristiwa meresapnya zat cair di dalam pipa kapiler. Jika gaya adesi lebih besar daripada kohesi, maka zat cair akan naik dalam pipa kapiler. Contohnya, air yang naik dari akar tanaman ke batang pohon. Nah, jika gaya kohesi lebih besar daripada gaya adesi, maka zat cair akan turun, contohnya raksa. Tekanan hidrostatis. Pernahkah Anda berenang di kolam yang dalam? Semakin dalam posisi berenang, maka semakin sakit gendang telinga. Hal ini dikarenakan adanya tekanan hidrostatis. Semakin dalam kita berenang, maka tekanan hidrostatis semakin besar. Rumus tekanan hidrostatis, P sama dengan Rho kali G kali H. Keterangan P adalah tekanan hidrostatis, Rho adalah massa jenis fluida, H adalah kedalaman. Rumus tekanan mutlak,
PT sama dengan P0 ditambah Rho GH. PT adalah tekanan mutlak, P0 tekanan udara luar, Rho adalah massa jenis, H adalah kedalaman. Contoh soal, seekor ikan berada pada akuarium seperti pada gambar berikut. Jika massa jenis air 1000 kg per meter kubik dan percepatan gravitasi 10 Newton per kilogram, tekanan hidrostatis yang diterima ikan adalah. Kita jawab, kedalamannya di sini kita sebut dengan H. Ketahui Rho sama dengan 1000 kg per meter kubik, gravitasi G 10 Newton per kilogram, H-nya adalah 14 dikurangi 10 sehingga 4 cm, dan kita ubah ke dalam meter, 4 cm ke meter jadi 0,04 meter. Ditanyakan P, kita jawab P sama dengan Rho GH, kita kalikan 1000 dikali 10 dikali 0,04 sehingga jawabannya adalah 400 Newton per meter persegi. Hukum utama hidrostatis. Hukum utama hidrostatis, semua titik yang terletak di suatu bidang datar dalam fluida akan memiliki tekanan yang sama. Contoh hukum utama hidrostatis, gambar 1 sebuah pipa U yang diisi cairan 1 dan cairan 2 dalam keadaan stabil tampak seperti pada gambar 1 di samping, maka rumus yang bisa kita pakai adalah Rho 1 dikali H1 sama dengan Rho 2 kali H2. Contoh hukum utama hidrostatis yang kedua adalah sebuah pipa U yang diisi cairan 1, cairan 2, dan cairan 3 dalam keadaan stabil tampak seperti gambar 2 di samping, maka rumus yang bisa kita pakai adalah Rho 1 dikali H1 ditambah Rho 2 dikali H2 akan sama dengan Rho 3 dikali H3. Contoh soal hukum utama hidrostatis, sebuah pipa U yang diisi alkohol dan air dalam keadaan stabil tampak seperti pada gambar. Jika massa jenis air 1000 kg per meter kubik, massa jenis alkohol 800 kg per meter kubik, tentukan perbedaan ketinggian permukaan antara alkohol dan air. Diketahui Rho air 1000 kg per meter kubik, Rho alkohol 800 kg per meter kubik, H alkohol adalah 20 cm, ditanyakan adalah perbedaannya, delta H. Kita jawab Rho air kali H air sama dengan Rho alkohol dikali H alkohol, sehingga Rho airnya itu adalah 1000, kita ganti dengan 1000 dikali H air sama dengan 800 dikali 20 cm. Nah, 1000 dikali H air sama dengan 16.000 cm, H air sama dengan 16.000 dibagi 1000 sehingga H airnya adalah 16 cm. Jadi perbedaan ketinggian adalah delta H sama dengan 20 dikurangi 16 sehingga 4 cm. Hukum Pascal. Hukum Pascal, tekanan yang diberikan pada suatu cairan pada ruang tertutup akan diteruskan ke segala arah dengan besar yang sama pada semua titik dalam cairan dan dinding bejana. Rumus hukum Pascal, P1 sama dengan P2 atau tekanan 1 sama dengan tekanan di 2, sehingga F1 per A1 sama dengan F2 per A2. Keterangan P sama dengan tekanan satuannya Pascal, F sama dengan gaya satuannya Newton, A adalah luas penampang satuannya meter persegi. Contoh soal hukum Pascal, luas penampang dongkrak hidrolik masing-masing 0,02 meter persegi dan 0,08 meter persegi. Jika gaya masukan adalah 5 Newton, berapa gaya keluaran maksimum? Diketahui A1 sama dengan 0,02 meter persegi, A2 0,08 meter persegi, F1 sama dengan 5 Newton, ditanya F2, F1 per A1, F2 per A2, sehingga jawabannya seperti ini. Hukum Archimedes. Pernahkah Anda merasakan perbedaan berat badan Anda di dalam kolam renang dan di luar kolam renang? Saat Anda naik keluar kolam dan mengangkat berat badan Anda, seakan-akan Anda menjadi lebih berat. Hal ini dikarenakan adanya berat semu akibat adanya gaya apung atau gaya Archimedes yang telah dirasakan selama di dalam kolam. Bunyi hukum Archimedes, suatu benda yang dicelupkan sebagian atau seluruhnya ke dalam zat cair akan mengalami gaya ke atas yang besarnya sama dengan berat zat cair yang dipindahkan oleh benda tersebut. Sebuah benda dimasukkan ke dalam zat cair akan mengalami peristiwa terapung, melayang, dan tenggelam. Benda terapung, syaratnya adalah Fa lebih besar dibanding W, sehingga Rho fluida
lebih besar dengan rho benda. Benda melayang, Fa sama dengan W, rho benda sama dengan rho fluida. Benda tenggelam, Fa kurang dari W, rho fluida kurang dari rho benda. Secara matematis, gaya Archimedes atau gaya apung Fa sama dengan rho F kali G dikali V BF. Keterangan, Fa adalah gaya apung, rho F adalah massa jenis fluida, G adalah percepatan gravitasi, V BF adalah volume benda tercelup. Gaya Archimedes menyebabkan berat benda di dalam zat cair seolah berbeda dengan beratnya di udara. Berat di dalam air akan lebih kecil dibanding dengan berat di udara. Hal ini dinamakan dengan berat semu. Fa sama dengan Wu dikurangi Wc. Keterangan, Fa adalah gaya angkat, Wu adalah gaya berat di udara, Wc adalah gaya berat di dalam zat cair atau gaya berat semu. Jika seluruh bagian benda tenggelam, maka kita bisa menggunakan rumus rho benda per rho fluida sama dengan Wu per Fa. Rho benda adalah massa jenis benda, rho fluida adalah massa jenis fluida, Wu adalah berat benda di udara, Fa adalah gaya Archimedes. Contoh soal hukum Archimedes. Berat sebuah benda ketika ditimbang di udara adalah 500 Newton jika beratnya di air hanya 400 Newton dan massa jenis air adalah 1000 kg per meter kubik, maka berapakah massa jenisnya? Nah, kita diketahui Wu sama dengan 500 Newton, Wc adalah 400, rho F 1000, ditanyakan rho B. Kita jawab, Fa sama dengan Wu dikurangi Wc, Fa sama dengan 500 dikurangi 400 sehingga Fa adalah 100 Newton. Nah, rho benda per rho fluida sama dengan Wu per Fa, rho benda per 1000 sama dengan 500 per 100. 500 per 100 menjadi 5 sehingga rho benda adalah 5 kali 1000 yaitu 5000 kg per meter kubik. Yeay! Alhamdulillah, materi fluida statis telah kita pelajari semua. Tetap semangat belajar ya. Jangan lupa jaga kesehatan, jangan lupa juga like dan subscribe ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.